حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحل أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن وعن إن الدعاء وعن نعمان بن بشير Wa'an Abi Musa ni mari berarti nggih. Wa'anin Nu'man bin Bashir lan saking Sayyidina Nu'man saking Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Nu'man bin Bashir. Qala dawuh anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna du'a saktemene doa ini kebab doa huwa yasi doa iku al ibadatu ibadah inna du'a saktemene doa huwa yasi doa iku al-ibadatu ibadah. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa al-arba'atu imam papat wa sahaha lan milang-milang sahih hu ing hadis sapa at-Tirmidzi imam Tirmidzi. Walahu lan iku kaduwe Imam Tirmidzi min hadithi Anasin saking hadithi Sayyidina Anas ibn Malik marfu'an hale rupa hadis marfu' bilafdhin kelawan lafat ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u utawi doa iku mukhul ibadati dadi uteke ibadah. Mukh otak. Walahu lan iku tetep katu Imam Tirmidzi min hadithi Anasin saking hadithi Sayyidina Anas ibn Malik marfu'an hale rupa hadis marfu' bilafdi kelawan lafat ad-du'a'u mukhul ibadati. Ad-du'a'u utawi doa iku mukhul ibadah yaiku dadi uteke ibadah. Terus walahu lan iku kadu Imam Tirmidzi padha nek hadis apa. Walahu lan iku tetep kaduwe Imam Tirmidzi an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda rafa'a marfu'aken sapa at-Tirmidzi ing hadis. Rupane hadis laisa syai'un 'ala Allahi akrama minad du'a. Laisa ora ono apa syai'un suwi-wiji 'ala Allahi munggo Gusti Allah alallahi munggo Gusti Allah ora ana iku akrama luwih mulya
minad du'ai tinimbangane saking doa. Wa sahaha lan milang-milang sahih hu ing hadits sapa Ibn Hibban Imam Ibn Hibban wal Hakim lan Imam Hakim dari Sayyidina Nu'man bin Bashir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya berdoa kepada Allah huwal ibadah, itu dicatat pahala sebagai ibadah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan daripada berdoa meminta kepada Allah, dan doa tersebut merupakan satu bentuk peribadatan seorang hamba kepada Allah, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah, menunjukkan ketidakmampuan daripada seorang hamba tidak mungkin bisa lepas daripada bantuan Allah, yaitu dengan doa. Anapa ulama, anapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan doa nikah adalah bagian daripada ibadah? Karena doa nikah adalah merupakan satu amr, perintah dari Allah. Berarti mun sifatnya atau bentuknya berupa amr, perintah, berarti apa yang diperintah oleh Allah berarti merupakan ibadah. Apa perintah Gusti Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Ud'u, berdoalah kalian semua ni kepadaku, astajib, maka niscaya aku akan mengijabai lakum, kepada kalian. Karena bentuk doa nikah merupakan satu perintah dari Allah, maka tidaklah seorang hamba diperkenankan untuk berdoa kecuali melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan apa yang ia minta. Sebaliknya orang mau letak pakenceng aduh, orang mau letak pakenceng doa, berarti Gusti Allah tak kesokan abri de orang nikah. Karena semerintah aki doa ini ke Gusti Allah. Mak beda orang minta doa, berarti orang nikah sedia aki apa saya minta. Nah, cara Allah Ta'ala mengijabai doa kuleban panjenengan nikah macam-macam. Dan kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabai doa dengan cara yang terbaik menurut Allah, benar menurut kulebi sambian. Karena Allah Ta'ala pun dah janji atwa ben ka engkau astajib lakum, maka engkau bakal mengijabai. Kakek mau natua ka engkau bakal terima, bakal ijabah. Hanya saja cara Allah untuk mengijabai doa nikah macam-macam, berbeda-beda. Allah Ta'ala selangkau ngaonengin, Gusti Allah Ta'ala selebih bijaksana. Orang ria kadang minta dari Gusti Allah, minta soki, tak toroten soki king ebrik sehat. Berarti sokin orang gelak nikah ebrik kesehatan cek saking ebrik pesa ebrik dunia banyak, tapi tak sehat orang lagi tak senang. Atau orang gelak minta soki ebrik cara lain, anak ibu tadi anak saya soleh solihah, keluargana tadi keluarga si bahagia, tandik moso, tenang, badan sehat, ibadah tenang. Wanita merupakan pun pemberian anugerah yang sangat luar biasa dari Gusti Allah. Jadi kuleban panjenengan nikah ampun la ijabain tuana menurut sepaling bagus monggo Gusti Allah. Ada orang minta ke pangeran tak toroten, tak mungkin orang dia minta dek orang soki terkenal lampu bekal sia-sia, tak mungkin. Beda orang minta pese, minta
bantuan, minta sombangan de orang se paling soki. Wah orang ini terkenal orang paling dermawan, terkenal paling orang pemberi, paling lambe, paling loman. Paling loman, paling dermawan. Apakah mungkin orang hanya meminta bantuan yang sangat sepele, sangat sedikit, kemudian orang minta-minta neka peleman dengan tangan kosong, dengan tangan hampa, padahal orang neka paling soki, paling lampe? Tak mungkin. Tak mungkin sia-sia. Tak mungkin sia-sia. Orang yang mulai minta ke Gusti Allah, tak mungkin sia-sia. Beda orang ini kadang-kadang tak doa ke Gusti Allah, tapi andik keyakinan Allah Ta'ala lebih tahu de apa de tang parlo. Nika pun tingkatan-tingkatan keyakinan si ampun 100% percaya ke Gusti Allah. Tak minta apa-apa. Tak minta sehat, tak minta soki, tak minta apa. Allah Subhanahu wa taala tanpa ementah pun Allah Ta'ala tahu. Tapi tingkatan teki singke pasranah tawakal ke Gusti Allah ini keluar biasa. Mun kelas kuliah sambian ya cek ngak nikah, harus doa, harus minta ke pangeran. Karena ki beda ngerasulan ke pangeran, ki beda maidun ke Gusti Allah. Justru mun tak minta ini berarti tak nuduhaki cek butuh ke pangeran. Bisa bacaan lah. Tapi abar kelas cek diri. Benian bi orang-orang seampun ledepak ke Gusti Allah, sepon mengetahui sifat-sifat Gusti Allah, sifat lomana Gusti Allah. Tahu saya pentah jaring embuk bi lebih ngerti apa keperluan anak. Bejana padeng, bejana tedung, bejana tulang, embuk ria tahu. Anak bayi tak usah ngocak, engkau lapar, engkau gente pempersan, engkau bejana tedung tak usah. Karena embuk lebih ngerti dek keperluan anak bayi. Apa ya mungkin beles embuk ria bisa makala beles Gusti Allah. Senikah. Ala kulli hal doa ni kepenting. Ya, karena perintah dini Gusti Allah. Saumpama dua gue lebih sampai tak terima. Cuma mujarrati doa, hanya sekedar doa ke Gusti Allah. Kan atuana tok le catat ibadah sampean muna. Catat ibadah sampean doa ke Gusti Allah nih mau catat ibadah. Saumpama apa seepentah tak etoroten bi Gusti Allah, tak eterema tuana bi Gusti Allah. Kan atuan tor le ibadah, lek kencer kulit sampean lah, cak kebeter. Karena Kanjeng Nabi sadebu ad-doa huwal ibadah. Orang atua berarti neka ibadah. Termasuk sombong orang ngak nikah. Termasuk tak butuh ke Gusti Allah. Nah, orang-orang mun sombong ke pangeran. Cek orang ibadah tuan nikah pas tak atua ke pangeran, tak ibadah. Artinya orang mun la doa berarti ibadah. Orang mun tak doa berarti tak ibadah. Mun tak ibadah berarti sombong ke Gusti Allah. Apa debun Gusti Allah kang ki orang se sombong ke Gusti Allah tak gelem ibadah kala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna coba orang saya tak gelem doa ni berarti orang gelem tak gelem ibadah. Gusti Allah ada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu.
Aku akan ijabai bagimu. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, yastakbiruna an ibadati, mereka menyombongkan diri dari menyembahku, tak gelem menyembah ke Gusti Allah, tak gelem ibadah. Nanti tak gelem doa. Karena doa termasuk ibadah. Berarti orang yang tak ibadah ke Gusti Allah. Padahal orang menyombongkan dirinya kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka bagi mereka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina sehina-hinanya. Mungkin orang yang tak gelem doa kadang-kadang etoroten bi Gusti Allah, tambah soki, tak gelem ibadah, tambah sukses, tambah soki. Tapi kelaban kesuksesna, kelaban kesokina, semakin tak butuh dek pangeran. Semakin tak gelem minta dek Gusti Allah, semakin soki. Tapi Allah Ta'ala andi rencana lain, semakin soki, semakin sukses, semakin tak butuh ke Gusti Allah. Allah Ta'ala andi rencana lain, berarti Allah Ta'ala terus menghancurkan orang neka kelaban dunia dan kelaban kesuksesan. Sebaliknya orang sedang kadang bedah bejabat ada bejabat bedah, Arya malah angik ngerek ke Gusti Allah, selalu minta ke Gusti Allah, karena Allah Ta'ala paling seneng ngeding orang sangik ngerek nika, orang ngerek embian. Dari makana kini mun minta ke ngerabu, ngirama, musuh Allah Ta'ala paling seneng mun orang berdebu senda Pak. Tapi enten bagi Gusti Allah, Allah Ta'ala paling seneng, paling cinta ada orang si angik ngerek ke Gusti Allah. Ben ancaman bagi orang yang tak ibadah alias tak gelem doa, karena orang yang tak doa berarti tak ibadah, si tak ibadah berarti sombong ke Gusti. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang ini kebekal masuk ke neraka jahanam dakhirin kelaban keadaan hina sehina-hinanya. Oleh karena gak dinto doa ni kecek sampai tak minta berapa je ngadoa, pujar majelis ngaji doa, ada pasarian doa, cek sen pusen mun beda ulama minta doa, ya minta dukungan tok, tak le minta tua mula puto entar tuaki tur dia deh ya. Minta doa karena dari lesan kulit sampean tak oneng, lesan saya terima bi Gusti Allah sampean tak oneng. Apa lesan fulan bin fulan, lesan ruah, lesan ri ada pada ada saya tahu. Pada ada saya oneng. Oleh karena kak dinto penting doa nih kak. Ya, minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mencak lupa cak minta tunya tok tunya re tak ge mate Pak. Minta cekak Islam iman nyoon swarga sepaling teki seneka, minta sehat walafiat ya Allah, bese beda orang yadan Ka'bah ya Allah fulus, ya Allah fulus, labil fulus kulun manfus, ada besena tompas. Minta saya larang, ala inna sil'atallahil ghaliyah ala wahiyal jannah, minta dak Gusti Allah sepaling mahal, sepaling teki, minta swarga dekat Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis kedua. Berarti pemahaman dari hadis nikah, doa nikah adalah ibadah. Berarti mun ibadah apa dasarnya? Ud'uni astajib lakum, pakon dina Gusti Allah perintah untuk doa ke Gusti Allah. Ayat terusna innalladzina yastakbiruna an ibadati sadkhiluna jahannama dakhirin, kan kui orang se tak gelem doa ke Gusti Allah alias napa nyamana tak gelem ibadah ke Gusti Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang ria bakal masuk ke neraka jahanam. Sayadkhuluna bakal masuk surga jahannam dakhirin. Tetikan gelem aduan ni kapon ibadah. Saumpama te toroten mentana oleh ganjaran raja dari Gusti Allah karena aban la gelem aduan dengan Gusti Allah. Paham sampean ke? Oh cak ni paham? Hah?
doa minta cek putus asa. Minta baik ke Gusti Allah. Ya Allah anak cek tambang ke Gusti. Ya Allah anak cek ngeledes ke Gusti. Ya Allah cek bambu minta cek putus asa. Mungkin semakin tak toroten pola kuakku mula raja mula tua pola pambu bi Gusti Allah. Karena doa ni terus saya panjat aki bisa men ibarat busur panah saya lepas aki aro depak king beja apa depan kudu sampean taon nih. King sejelas doa yang kita lontarkan ibarat melempar daripada anak busur panah. Mesti depak dia mencelat dia doa dia. Busur panah ni ke depak dekat ocun dekat target sampian. Tapi bila depan kudu sampean taon nih. Saya jelas dua dia pada dengan talaki bareng. Saya tajem gelak doa minta ke Gusti Allah cek putus asa tu cek le benar kok minta tak torot teh tu cek kok le bon malam kok jaga atua ke Gusti Allah tapi ada bukti nah ada oleh nah tak sekoleh benih tak oleh benih Allah Ta'ala di rencana lain minta tetap minta ke Gusti Allah cek putus asanya onda ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis kedua. Ad-du'a mukhul ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a adalah otak daripada ibadah. Mukhul ibadah, otak daripada ibadah adalah doa. Tetapi mun beda orang ibadah tak kelema doa. Berarti ada tadi otak. Salat secara lugatan adalah ad-du'a. Salat ni keisinya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam al-julus baina sajadatain rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni. Isinya doa. Isinya doa. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Doa ka isinya salat nikah. Berarti mun beda orang ibadah yang tak kelema doa. Ya berarti tadi otak karena otak ibadah ini adalah doa. Anapa ibadah nika mekoca otak kah? Arapa doa mekoca otak ke ibadah? Beda dua alasan. Wa inna ma kana mukhuha li amren. Hanya saja ibadah dikatakan otak daripada doa dikatakan otak daripada ibadah disebabkan dua perkara li amren karena dua perkara. Al awal annahu imtithalu li amrillahi tabaraka wa taala. Yang pertama karena doa tadi itu merupakan perintah dari Allah dan orang yang berdoa sudah melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Ayat ampun kela ud'uni astajib lakum. Berarti doa nikah dadi otak ke ibadah karena ampun ngelakonin perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, anna da'iya idza alima anna najahal umur minallahi in qata'a amma siwah. Dan yang kedua, alasan yang kedua kenapa ibadah doa dikatakan otak daripada ibadah dan ibadah mempunyai otak berupa doa. Anna da'iya sesungguhnya orang yang berdoa idza alima jika dia mengetahui anna najahal umuri sesungguhnya keselamatan daripada segala perkara minallahi dari Allah ada sabisa selamat kecuali Gusti Allah ada sabri manfaat madarat kecuali Gusti Allah in qata'a amma siwahu maka dia akan memutuskan dari selain Allah tak bakal minta kecuali minta ke Gusti Allah tak bakal nyandar kecuali nyandar ke Gusti Allah tak bakal ngandel lagi kecuali ngandel lagi pertolongan Gusti Allah. Mun orang rela tahu sak dua benih hanya sekedar ngangkat tanang tak serius amin benih itu adua ongku dari ate sepaling dalam mangkana mau adua nih kan cetot amin cetot amin nyetot tanang amin gopo bibadu ke neto nasen keluar mare doa dia minta ke pangeran nuduhaki sampe ini kejak buto parlo ke Gusti Allah masa buto deh ya Gusti Allah kakanan tok saya urus bucoh dorong lunak dorong doa nih ke minta kakanan jadi budi
Hah? Bisa doa. Amin. Doa amin kadang-kadang nyokso. Amin amin amin. Amin amin amin. Kaabitan sak dua. Taib. Apa maksud daripada in qata'ama siwahu? Memutuskan selain daripada Allah, maka dia akan selalu mencari hajat-hajatnya kepada Allah, menghilangkan segala bentuk kesusahannya kepada Allah. Tak entar dek kaju rajoh, tak entar dek boto rajoh, tak entar dek kajuan, tak entar dek apa entar dek Gusti Allah. Hanya berharap berganti lagi dari Gusti Allah. Orang mula paham de ayat nikah, maka orang kela yakin bahwa sabri keselamatan najahal umur, keselamatan perkara ini dari Gusti Allah. Saya bisa nekanin hajat ya Gusti Allah, saya bisa ngelangaki kemelaratan ya Gusti Allah. Sehingga abang selalu minta dekat Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bosan minta dekat Gusti Allah. La ilaha illallah. Pelambain orang nyari orang paling soki paling lampu itu tetap berdebu sana mau pentai benar ngira nyari orang saya lampu saya soki pentain benar benar cong coba benar apa nak ngocak banyak si parlo tak bentok saya urus tapi apa pangeran sini kanten pak ngambek malah Gusti Allah mentek pentai ini bentuk binan bigulu sambian saya pentai mon orang si paling terkenal lampe gele berdebu sana ini tak terjadi dekat Gusti Allah. La tas'alanna bani adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yas'alu yaghdabu. Apa kata buna ulama dalam situng bait syair? La tas'alanna bani adam hajatan, janganlah anak keturunan Adam manusia meminta sesuatu permintaan kepada selain Allah. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah Ta'ala akan marah jika kamu tidak meminta kepadanya. Wa bunayya adam hina yas'alu yaghdabu, akan tetapi manusia yang selalu diminta akan marah. Allah Ta'ala justru mentek pentah bekal bentuk manusia saya terkenal lampu seloman selampu tetap berdengar muka berdepek mau pentai benar tak terjadi dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu identik minta nagu lebih sambian ke Gusti Allah. Orang lain ki nutup labeng isen demin wak beri mare rela minta boleh setia tutup kancingnya labeng sambian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, minta dak Gusti Allah selabeng tak pernah tutup tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir, laisa syai'un 'ala Allahi akram minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minad du'ai, yang mengalahkan doa. Artinya doa nikah adalah merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa nikah jadi pedang orang yang beriman ke Gusti Allah. Orang yang mau nandi pedang nikah aman, orang yang mau nandi pedang nikah selamat, tenang, berdemoso setiap saat dari ada dari budi karena apa? Andi pedang, andi silah, andi doa dekat Gusti Allah. Sokor ongkuan mintan ke Gusti Allah, ya. Sokor ongkuan mintan, kalau mintan okor. Ya Allah nyon suwoki, minta bini melarat gelu. Ya Allah nyon bini suwatin, matuana saya suwoki. Tandi anak boleh, saya kira amat tua para amat ya Gusti. Jadi nyaran
metuana mate ikut hibi na kula ya bid bila ngabai tibi aja jadi minta ya okor minta ya Allah paring rezeki sekira tak butuh ka orang ya Allah paringin rezeki sekira tak nyoon ka orang minta ya Allah nyoon motor serga 3 miliar aduh beri ongku bingung sama aja kena kaki ila minta sekira tak ka ojenan deh lah sepeda motor sepur campur tonton campur teret ya sepur campur bener bensin atau saya campur. Baik, jadi minta ke Gusti Allah ini adalah merupakan amalan sepaling sepaling akram, sepaling teki muka Gusti Allah. Ada selebih teki yang sanding ke Gusti Allah, kita melebihi orang kelak seminta atuh dekat Gusti Allah. Laisa syai'un 'ala Allah akram minad du'a. Ada perang selebih mulia muka Gusti Allah melebihi kemuliaan atuh doa dekat Gusti Allah. Taib khususnya doa si ampun le tartib baik nika ning ratibul haddad ratibul atas ning ratib nika sina doa kapi di pagi hari nika dianjurkan untuk berdoa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah alhamdulillah jaga tedung dalam keadaan Islam, jaga tedung dalam keadaan teti umat Kanjeng Nabi, iman ka Gusti Allah, iman ka mumpun nikmat ni kepunan syukur ka Gusti Allah ya khusus doa ning bekto karena bekto juga berpengaruh bekto pengaruh da orang sia doa tempat semustajab bedah bekto semustajab juga bada. Adapun bekto paling mustajab yang ki bekto semarin maghrib sampai isya pabanyak tuur ya tebuaki tiningal Habib Abu Bakar tebuaki tiningal Habib Abu Bakar Al-Idrus Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus beliau tebu al-kunus kullal kunus fil ihya bainal isya'in antara bainal maghrib wal isya. Apa kata beliau? Pusaka yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga di antara sesuatu yang berharga, al-kunus kullal kunus al ihya ma bainal isya'in, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Kelaban bacaan Al-Qur'an, kelaban tasbih, kelaban doa karena nika doa mari sopu mari maghrib nika bekto paling mustajab punan. Al-kunus kullal kunus bainal isya'in. Namun beda orang yang ceritaki beda salah satu murid dari al-Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari bertanya kepada gurunya Syekh Abu Sulaiman rahimahullah, dia berkata, wahai Syekh, aku ini sangat ingin untuk beribadah puasa di siang hari dan ingin menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Namun aku tidak mampu ya Syekh. Kaula nika tak mampu mon siang nika apa sah, mari maghrib kula nika ngaji sampai isya tak kuat, tak mampu. Mesti kula sibuk biak buka. Mungkin kula ki amasa, kula ki repot, kula ki adeer sehingga bekto nika tersita untuk deer ne bekto maghrib sampai isya. Maka Syekh Sulaiman menjawab kepada santrinya Inkibeneka Ahmad bin Abi Hawari kala saya tanya, kalau kau lakukan keduanya, puasa di siang hari, menghidupkan waktu di antara isya dan maghrib, maka itu akan jauh lebih mulia, lebih afdal, lebih sempurna bagimu. Duk nonduk santrinya kala Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari kala duk nonduk seraya berfikir, tapi aku tak mampu ya Syekh. Kula tak mampu, tak kuat kula. Apa seneng ting siang mari maghrib kula ibadah, tak kuat kula, tak mampu. Jelas kula sibuk bi adeer. Maka beliau guruna Syekh Abu Sulaiman idzan menjawab kepada santrinya, idzan ahyi bainal isya'in. Ya mon tak bisa ngelakuin kedua-duanya, apa seneng ting siang melakukan ibadah setelah maghrib sampai isya, ahyi
ma bainal isya'ain, kalau begitu idzan hidupkan di antara waktu dan maghrib. Berarti apa seneng ting siang namung membuang waktu mari maghrib sampai isya lebih afdol menghidupkan waktu sampai isya daripada apa seneng ting siang. Saking dari muljana bektoh mari maghrib sampai isya. Cek saking kuli sampean nek apa seneng ting siang loyo mari maghrib ngakan mari ngakan kekenyangan akhirnya dung tedungan kelempokan wisan. Tak mampu ibadah, lebih afdol sampian tak apa sah keng bisa ngodiin antaran maghrib dan isya apa boleh ning ting sing tak apa sah mari maghrib buang bektona tek kebay Al-Quran, tek kebay belajar, tek kebay zikir, tek kebay ibadah. Ya paling sengsara orang kuku dengan akhirat dia. Orang bilen nih kawan anan mun para maghrib sare mari maghrib sampai isya nu ngaji kapi mari baru sampai sana ngaji kapi setiap musola setiap langgar ngaji, tapi makin tak terjadi punan, makin tak terjadi punan, sobung kapi nih kepunan, buang-buangku sampai mereka diantara orang sesoleh anak abri kabar ke bapak tentang dagangan se tak ancor andi dagangan jadi berde kapal mua barang dagangan taselem kapi kerem bereng kapal lah kecuali dagangna orang sesoleh nikah selamat di Gusti Allah mun selain ane kata taselem kapi. Kemudian anak ni entar dak tempat peribadatan bapak mari maghrib abah alhamdulillah dagangna sampean selamat din selain rosa kapi din selain taselem kapi karo din panjenengan tok ya walad wahai tangana mari maghrib kaki kia omong bab dunya ka engkau mari maghrib ngabarin tentang bisnis tentang kelakuan de engkau mari maghrib cetak pantas sebab mari maghrib ngabari de ya ka engkau bene bunga baban polan anak tak menghargai bekto mari maghrib sampai isya ki urusan laku urusan bisnis kala tanang teku mulai setia monduk pole kake belajar pole berarti kake tak lulus gitu. Subhanallah orang kona begitu menghargai kebakto mari maghrib nih kaya luar biasa. Mun beda orang apa jeng mari maghrib 6 rakaat bersatu budu polo rakaat banyak gelu 6 baiklah kocak salatul awabin seran orang siapa jeng 6 rakaat mari salat maghrib debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib 2 rakaat salam 2 rakaat salam lam yatakallam bainahunna bisuin dan dia tidak disela-selai dengan pembicaraan yang buruk mungkin karo omong saya manfaat tak masalah mari sholat omong beda tanya apa beda tanya apa udirat lahu ibadata tsnatai asyrata sanatan maka 6 rakaat tersebut sama halnya beribadah itsnatai asyrata 12 tahun sampian ibadah 6 rakaat tapi catat 12 tahun sampian ibadah Pak barokan dadi umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawang buang kebe ibadah kebe doa karena bekto ini juga pengaruh kan ke orang sia doa ya doa mari maghrib sampai isya tapi tak terjadi ponan di luar nikam ponan mari maghrib hapian kapi pisan nengembong kapi ponan ya terserah dan kaule cuma maingat kesampian menusro membeli ke asal ngak lambe sulit tapi paling tidak sewajibkan kui abe bayi anak bayi tore jaga mun sampean ebri anak ebri kemampuan bi Gusti Allah mun enten karekas tanah ya nikah penting doa karena tempat pengaruh bektoh juga pengaruh dan bektoh sepaling mustajab adalah bektoh mari maghrib dan bektoh mari subuh dan nikah untuk doa minta pebenyak dekat Allah Subhanahu wa taala ken minta netok ken atuh netok nika ampun lek catat ibadah seandainya apa sih penta tek torot dan bi Gusti Allah seandainya tetap tak burung kauleban panjenengan dari doa ke lek catat ibadah tining Allah Subhanahu wa taala tahu saya minta doa macam-macam lah doa arwah doa riyah lah tuh ke pangeran tak ngerti Arab ya madhura pangeran tak ruwet timbang Arab yang tato artin
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atu aki siapa jong? Tu aki tangana. Sak sekolah are bener duna ring anak, duna ring apa dengan taye aja. Atu bahasa Arab tak tahu artinya. Mathura bae lah pangeran tak ruwet. Tua coba tua doa coba doa mathura. Gusti Allah si penting saya tinggalin butona sampian atina sampian cek putus asa. Iya paling utama doa sekawarit doa dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya rabbana dhalamna anfusana dan lain sebagainya doa-doa nikah ki perkara sampean tak ngerti ben tak paham dek dua saya baca ya nyari sing ngerti bae lah nyari sing ngerti minta ke Gusti Allah nah termuka napa doa kul mancinangan ijabai netrema tining Allah Subhanahu wa taala ben kaula ben mancinangan epa kenceng ben senang bisa melakukan doa minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره